Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami, Yuda Pamungkas. Cerita kali ini saya akan menceritakan tentang kisah misteri, kisah nyata, yaitu yang terjadi di desa saya, di Madiun. Itu terdapat rumah peninggalan Belanda yang kosong, tua, dan sangat angker. Sarangnya dedemit, guys. Jadi di tempat saya, tepatnya di Madiun, Desa Manisrejo, Jalan Pujangwangi. Di situ ada rumah peninggalan Belanda besar dan sudah tidak terawat dan tidak ada yang berani masuk, guys. Karena apa? Sudah rusak, ditumbuhi ilalang, ada ularnya juga, dan terkenal keangkerannya. Jadi orang-orang dulu waktu saya kecil SD itu ya, orang lewat situ tidak ada yang berani kalau malam hari. Karena apa? Karena sering sekali mulai tukang becak, tukang nasi goreng, ataupun orang lewat itu sering diganggu. Yang ganggu macam-macam. Cuma yang paling sering itu Mbak Kunti, karena ketika orang lewat tiba-tiba dia nunggu di belakang. Ya itu terjadi beneran. Kadang-kadang terbang ngikuti. Nah itu misteri rumahnya memang sangat angker. Dan itu tidak satu dua orang yang terjadi, semua hampir orang lewat itu kalau malam hari sekiranya jam 11 ke atas, kalau sendirian tuh kebanyakan ditakuti. Dan itu sudah terkenal, kadang pocong, kadang kuntilanak, kadang sosok yang besar hitam, Mbah Gendru, kadang orang tidak ada kepalanya, kadang sosok-sosok Belanda selalu muncul. Kan sering-sering manggil, kadang manggil, kadang tertawa, kadang ada orang lewat dan naik. Itu usil sekali, guys. Sehingga banyak orang dulu itu zaman dulu masih ketakutan lewat situ. Entah kalau sekarang bagaimana, kurang tahu. Dan kebetulan rumah saya belakangnya pas ngontrak, ayah saya itu ngontrak di belakang rumah Belanda tersebut, dan saya merasakan sendiri keangkerannya. Rumah saya pun ikut terganggu, guys. Jadi suatu malam, saya pun kalau malam lewat situ pasti lari, tapi habis maghrib atau isya itu pasti lari. Dan saya mengalami sendiri waktu di rumah. Saya bekerja, saya di rumah sendiri. Ayah bekerja, ibu juga bekerja, dengan saya di rumah sendirian, tidak ada orang. Tiba-tiba pintu kan saya buka semua, dua-duanya. Belakang saya pas itu rumah Belanda yang terkenal wingit itu, dan depan rumah saya itu Tegal. Jadi saya sering kali mendengar suara-suara orang, suara-suara cekikian, suara ramai sekali. Karena saya masih kecil, sering tinggal sendiri. Suatu hari ada hujan deras, tiba-tiba di depan rumah saya itu ada pohon pisang sama pohon mente. Di dalam pohon mente tadi itu ada sosok yang sangat menakutkan, guys. Mukanya itu menakutkan sekali, bentuknya seperti orang tua renta, tapi mukanya menakutkan. Dan itu saya nangis. Kemudian di pohon pisang itu ada putih-putih mirip pocong itu. Saya kira seperti itu ya, karena tulit gini.
Terus saya nangis, saya takut, mau saya tutup pintunya takut, saya buka lebih takut. Pokoknya saya diganggu terus. Akhirnya tiba-tiba pintu saya nutup sendiri, guys. Brek. Lawang itu kan pintu saya dari slotnya kan bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Dan itu saya melihat sendiri, guys, slot pintu itu. Ketika lawang nutup, jebret, slot pintu itu naik ke atas, krek krek. Saya langsung lari ke kamar, kerukupan, nangis, jerit-jerit ke siapa nggak tahu. Pada akhirnya jam 9 malam ada yang ngetok pintu. Saya buka, ayah saya sama ibu saya. Saya bukanya itu harus naik dengklik, guys, karena ndak gayu ya, dengklik itu pun pakai godek untuk membukanya, karena saya masih kecil, masih kelas 3 SD. Saya sering diganggu di situ tuh, baik suara maupun penampakan itu hampir tiap hari ada. Cuma yang paling serem yang waktu itu hujan itu, tiba-tiba nutup sendiri, habis kelihatan sosok yang tua tadi yang serem wajahnya, sama kelihatan tadi poci tadi, kemudian pintunya nutup sendiri. Saya ketakutan, lari ke kamar. Jadi saya sudah nangis terus dulu. Akhirnya saya datang, saya ceritakan karena sering banyak gangguan, juga rumah tangga sering diganggu, hawanya panas, kadang-kadang nggak ada gaya bertengkar, marah dan lain-lain. Akhirnya kita tetap bertahan berapa tahun karena memang di situ yang paling murah. Jadi normalnya harga misalkan sekarang kontrak itu 1 tahun 5 juta. Zaman dulu 1 tahun mungkin berapa ya? Anggap saja paling mahal 500.000. Itu bisa kena 100.000. Jadinya murah sekali. Karena memang tidak berpenghuni dan orang yang punya rumahnya takut tinggal di situ. Karena sering diganggu juga. Ternyata saat saya menempati tempat itu sama juga diganggu terus-terusan. Mbah saya juga diganggu. Jadi mbah saya itu dari Magetan, akhirnya kan diajak ke Madiun, suruh nemenin saya. Mbah saya itu sering diganggu sama sosok yang hitam besar berbulu, tahu sendiri kan, Mbah Gendru. Sering sekali mengganggu mbah saya. Kadang diem-diem itu kakinya diseret, pas tidur matanya dimelekkan gini gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah digitukan. Cuman saya hanya pernah diganggu yang itu suara, pernah juga dilihatin seperti itu. Terus karena masih kecil, jadi mbak saya yang nunggu saya kalau ada apa-apa, sudah jangan mbak saya langsung ajak ke kamar, tidak boleh keluar, tidak boleh. Jadi sangat serem, guys. Mungkin sampai sekarang rumahnya masih ada, itu di Madiun, Manis Rejo, jalannya Pucang Wangi, masuk sebelah kiri jalan. Itu rumahnya besar tapi sudah tidak terawat dan tidak ada yang berani masuk. Memang sudah dari dulu, entah kalau sekarang, karena saya 10 tahun tidak ke sana. Cuman itu mistis sekali, banyak warga yang diganggu, dikintili, naik sepeda motor itu tiba-tiba ikut dibonceng, orang jualan sate, jualan nasi goreng itu diberhentikan, diganggu, dan macam-macam sekali. Tahun itu masih tahun sekitar 89 mungkin, kalau enggak 90-an. Dan mistis satu itu masih kental. Tidak seperti sekarang, orang sekarang kan banyak yang berani, banyak yang mungkin karena
bangsa gitu. Kalau semakin orang itu takut, dia semakin besar. Kalau semakin orang itu tidak takut, dia semakin. Dan habitatnya sekarang orang penuh, jadi mereka larinya ke gunung-gunung, ke sungai-sungai, ke tempat-tempat lembab, ke tegal-tegal yang kelasnya di bawah, yang kelasnya atas ya tinggal di gunung, di lautan, dan macam-macam. Jadi itu pengalaman saya di rumah angker Belanda, dan juga di rumah kosong yang saya tempati. Harga murah tapi masalah godaannya tiap hari itu sampai di pintu diem-diem digedor malam-malam, dibuka ndak ada orang, di belakang banyak suara tangisan, suara cekikian, suara macam-macam di belakang. Kan dempetan gini, satu tembok gini. Ini tembok rumah Belanda, ini rumah yang saya kontrak. Jadi waktu itu sangat mencekam guys ceritanya. Ya mungkin itu saja sedikit-sedikit ceritanya. Yang jelas kejadiannya itu banyak sekali, ini saya persingkat karena di desa Samadin itu masih kental mistisnya. Banyak juga rumah-rumah peninggalan Belanda yang dipakai oleh PKI zaman dulu, dibuat markas-markas itu, karena di sana kan tempat disembelih-sembelihnya tahun-tahun 65 itu ya. Jadi banyak yang angker pokoknya. Sekian dari saya. Akhirnya kita tidak tahan juga, kita memilih pindah ke tempat lain, rumah yang tempat lain yang agak mahal tapi nyaman guys. Dan menurut cerita, siapa yang menempati tempat itu pasti tidak pernah kerasan. Yang paling lama itu kita, karena memang tidak ada uang, terpaksa mengalami gangguan tiap hari. Kita terima dengan rasa takut. Dulu belum bisa berdoa, belum sholat pun belum karena keluarga saya dulu banyak yang kejawen. Jadinya kalau sekarang ya mungkin lebih rileks, lebih santai. Kalau ada apa-apa dihadapi dengan berdoa, berzikir, itu bisa. Kalau dulu belum tahu, jadi kita di sana hanya setahun kemudian pindah. Setelah itu tempatnya tidak ada yang nemati sama sekali, kosong plong. Entah sekarang jadi apa. Lain kali kalau saya ke Madiun, saya akan mampir, saya akan explore bagaimana tempatnya, masihkah seperti dulu ataukah sudah berubah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.